Oke, jadi tentang penjelasan teknik industri. Pak Softa boleh minta tolong saya dijadiin co-host nggak? Nanti saya bantu atur. Oke, oke. Oke, kita mulai materinya. Jadi apa sih yang dipelajari teknik industri? Nah, buat dapat gambarannya, silahkan teman-teman lihat cuplikan video berikut. Jadi tolong disimak baik-baik ya narasi atau percakapan yang ada di video ini. While originally focused on streamlining manufacturing processes, the field of industrial engineering now improves processes and systems in virtually all industries to make them more efficient, yielding less waste and costing less. To maximize efficiency, industrial engineers balance many factors, such as the number and type of workers involved in a process, available equipment, safety, environmental impact, and cost. They might design faster production methods, choose new materials to make longer-lasting products, or devise ways to move customers through a line faster at an amusement park. Some engineers focus entirely on automated manufacturing and work with robots and computer networks. Industrial engineers often rely on teams to identify problems and solutions in their work. They generally work in offices or travel to the settings they are analyzing to identify improvements. For example, they may watch workers assemble parts in a factory, then return to an office to analyze the data they have collected. Most industrial engineers work full-time, but hours may vary depending on the needs of specific projects. Industrial engineers need a bachelor's degree in industrial engineering or related engineering field. Employers value practical experience in the field, which many programs offer as part of a degree program. Nah, jadi itu sedikit gambaran apa sih yang dikerjakan oleh seorang teknik industri. Nah, kalau teman-teman perhatiin banyak kata yang disampaikan oleh naratornya, mulai dari production method, terus as cost, number and type of workers, rely on team, less waste, efficient, line production, choose new material for long-lasting product, line production, environmental impact, safety, terus memilih equipment juga, improve proses dan sistemnya, terus different problem and solution, terus kerja dengan robot dan computer network, terus desain antrian, terus juga collect and analyze data. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang teknik industri. Nah, apakah bakal semuanya lakukan itu? Enggak. Jadi nanti ada beberapa bidang minat kalau di teknik industri. Mulai dari ergonomi, terus ada sistem engineering yang di dalamnya ada supply chain sama optimisasi data. Terus satunya lagi manufacturing. Jadi ntar bisa milih sebenarnya mau fokus ke bidang minat yang mana. Nah, tapi gambaran secara keseluruhan yang dilakukan oleh seorang teknik industri ya mencakup semua kata yang ada di slide ini. Gitu. Nah, terus setelah ini saya akan sedikit kasih gambaran kira-kira apa aja sih yang peran dari seorang teknik industri ketika case-nya itu di industri secara langsung gitu. Yang pertama itu seorang teknik industri menentukan memilih lokasi
atau pabrik ketika ingin bikin itu enaknya di mana gitu. Nah, pertimbangannya dalam memilih sebuah lokasi itu ada beberapa. Yang pertama sumber daya manusia, mencakupi keterampilan, jumlah, kualitas, dan lain-lain. Jadi ketika misalnya teman-teman pengen bangun pabrik baru, ada 3 alternatif di Gresik, Surabaya, kalau enggak Sidoarjo. Nah, kira-kira pertimbangannya apa sih dalam memilih lokasi atau menentukan lokasi pabrik baru tersebut? Yang pertama itu sumber daya itu. Dilihat tuh di situ sumber daya gimana, apakah terampil apa enggak, terus jumlahnya gimana, maksudnya umur kerjanya gimana, apakah visible enggak ketika pabriknya dibangun di situ, terus kualitas dari SDM-nya itu gimana, itu entah itu terkait pendidikan misalkan atau kapasitas produksinya dia dan lain-lain. Yang kedua tentang pertimbangannya itu tentang raw material, bahan bakunya kira-kira gampang didapat apa enggak bahan bakunya, terus suku cadang, komponen dan lain-lain. Terus selanjutnya itu sumber daya terkait energi, air, listrik, dan lain-lain. Terus juga dipertimbangkan faktor transportasi, distribusi, sama komunikasinya. Gimana kira-kira ketika di antara 3 kota tersebut, kira-kira fasilitas transportasinya gimana? Apakah mudah dijangkau atau ada jalan tol misalkan. Nah, itu dipertimbangkan dalam memilih sebuah lokasi. Terus faktor yang lain juga yang harus dipertimbangkan itu ruang fisik untuk fasilitas yang direncanakan dan perluasan di masa depan. Jadi ketika milih lokasi itu nggak semata-mata misal pengen bangun pabrik nih, ya udah ada tanah misalkan 3 hektar, oh bisa nih buat bikin pabrik. Tapi yang dipertimbangkan juga itu perluasan di masa depan, maksudnya investasi di tanah lah istilahnya, ketika nanti misalkan butuh bangun fasilitas baru lagi, jadi nggak usah cari lokasi baru di tempat yang sekarang dipilih itu udah bisa memenuhi kapasitas atau investasi tanahnya untuk kebutuhan di masa depan. Gitu. Terus setelah menentukan lokasi, seorang teknik industri juga belajar mengenai produk desain. Nah, dalam produk desain ini akan tentukan produk apa yang diproduksi dan bagaimana desain rinci dari produk tersebut. Nah, karena desain suatu produk itu juga akan dipengaruhi oleh estetika, fungsi material, dan manufaktur. Namun di analisis akhir, khususnya di teknik industri itu lebih menitik beratkan pada gimana produk tersebut itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan atau ekspektasi pelanggan itu terpenuhi gitu. Nah, caranya gimana? Yang pertama itu mulai bikin produk sama spesifikasinya. Nah, di spesifikasi produk ini nanti coba di list mulai dari dimensinya, beratnya, material, terus gambarnya gimana, terus kualitas dari produk yang dihasilkan nantinya tuh seperti apa, terus specific requirement-nya, terus volume production, sama permesinan untuk memproduksi sebuah produk yang diinginkan itu seperti apa spesifikasinya gitu. Nah, biasanya di sini tuh akan disertai dengan representasi sebuah gambar. Oleh karena itu di teknik industri di semester 1 itu juga belajar desain gambar teknik. Jadi dari misal satu part utuh nih, dieksploit gambarnya per part. Mulai dari yang paling kecil sampai ke part yang paling akhir ini. Nanti gimana assemblinya, terus gimana pemrosesan tiap part-partnya ini. Karena nanti itu terkait sama mesin yang akan dibeli atau digunakan gitu. Nah, setelah tahu produk sama spesifikasinya, terus detail komponennya juga kita harus pertimbangkan. Nah, kalau teman-teman tes dapat gambar teknik nggak? Dapat mata kuliah gambar teknik nggak sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Nah, kalau di TI kan dapat gambaran contohnya gambar teknik itu seperti ini. Jadi desain detail dari sebuah produk, mulai dari diameternya gimana, terus misalkan gambar 2 dimensi, 3 dimensinya gimana, misal terus detail ukurannya gimana, berapa jari-jarinya, allowance yang diperbolehkan berapa. Nah, itu juga dipelajari di teknik industri. Nah, ini terkait nanti sama mesin yang dipilih sebenarnya. Jadi misalkan spesifikasinya butuh diameter yang ukurannya 1/2. Jadi mesin yang digunakan settingnya gimana, terus spesifikasi mesin yang bakal dibeli atau dipilih itu seperti apa. Nah, itu kaitannya sebenarnya.
Nah, setelah milih lokasi, desain produk, di teknik industri juga mempelajari proses desain atau desain sebuah proses produksi. Nah, di perencanaan proses ini bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana sih suatu produk akan diproduksi. Nah, dalam perencanaan proses akan dibahas, haruskah memproduksi semua produk sendiri atau bagian tertentu itu bisa disubkon atau diproduksi oleh pihak luar atau masuk luar istilahnya. Nah, di proses desain biasanya diawali dengan keputusan make and buy. Jadi dari part yang udah dieksplor tadi, gambar dieksplor yang tadi, nah itu bakal dipertimbangkan apakah itu diproduksi sendiri atau disubkontrakkan ke distributor luar. Nah, ini kaitannya nanti sama peralatan apa yang digunakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi produksi tersebut, dan lain-lain. Nah, contoh proses desain itu yang pertama ini, make and buy decision. Jadi dari yang misalkan gambar part yang tadi, kan ada beberapa item tuh. Nah, ditanyakan di sini apakah item tersebut itu bisa dibeli apa enggak. Kalau enggak ya berarti dibuat. Terus kalau bisa, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira kita bisa enggak bikin part atau item tersebut? Nah, kalau bisa lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kalau enggak berarti beli. Itu berarti disubkonkan ke pemasok luar. Nah, kalau bisa bikin sendiri, pertimbangan lainnya apa? Apakah lebih murah kita bikin sendiri atau lebih murah kita beli aja? Nah, kalau misalkan lebih murah bikin sendiri, pertanyaan yang terakhir itu biasanya apakah kita punya modal untuk memproduksi part tersebut, terkait permesinan, terkait keahlian operator, dan lain-lain. Nah, kalau bisa, berarti keputusan akhirnya part tersebut itu akan kita buat sendiri. Itu. Apakah pertanyaannya terbatas di sini? Enggak, ada banyak pertimbangan item pertanyaannya. Nah, dari sini nanti keluar ke OPC. Di teknik industri belajar operation process chart. Dari item-item yang udah ditentukan, misalkan udah dibuat sendiri, kita bikin chartnya. Mulai dari part yang paling kecil sampai main partnya. Jadi di part paling kecil ini dipertimbangkan apa aja sih proses pemesanannya, mulai dari ngebentuknya, ngedrill, terus di assembly sama pelanggar housing ini, di pelang apa aja yang dilakukan. Nah, dari sini udah detail biasanya. Udah ada mesin yang digunakan, terus waktu permesinannya berapa lama, waktu produksinya berapa lama, sampai ke proses packaging. Nah, sebenarnya kaitannya sama sains data apa sih? Biasanya kalau di teknik industri misalkan ngambil atau analisa masalah itu bisa dari sini. Jadi kita ambil datanya nih, collect data nih. Dari sini tuh kelihatan bakal mesin mana sih yang kira-kira nggak efektif ketika produksi. Apakah itu misalkan di line balancing itu antar linknya nggak seimbang. Jadi gimana supaya kita bisa menyeimbangkannya itu. Nah, awal mulanya mungkin bisa diambil dari data permesinan atau produksinya itu. Terus setelah kita proses desain, ya sekarang production desainnya. Nah, kalau production design itu lebih terkait ke manufaktur. Gimana kita membahas line balancing itu tadi. Line balancing ini misalkan ada 2 lini produksi, 2 conveyor lah istilahnya. Nah, di 2 conveyor itu gimana caranya kita desain supaya proses produksinya itu seimbang. Ketika line A bekerja, line B juga bekerja. Jadi nggak ada bottleneck di proses produksinya. Gitu. Terus TPM ini total productive maintenance. Total productive maintenance, gimana kita maintenance sebuah mesin. Jadi ketika kita bicara masalah produksi yang efektif dan efisien, ada teknik yang namanya TPM ini. Gimana kita mesin kita itu supaya tetap bisa produksi secara optimal. Kalau value stream mapping ini terkait sama proses produksi dari bahan raw material sampai produk jadi tersebut itu sampai ke konsumen. Jadi gimana mapping value stream-nya. Gitu. Terus ada 5S juga yang dipertimbangkan di lean manufacturing ini. Jadi 5S itu kayak semacam istilah dari Jepang, Seiri, Seiton, Seikatsu. Jadi gimana supaya proses produksi itu bisa bersih, bisa aman, bisa sesuai sama urutannya dan lain-lain. Nah, kalau JIT ini just in time production terkait sama lean manufacturing, jadi gimana kita bisa memproduksi sebuah produk itu
efektif dan efisien. Jadi nilai tambah yang dihasilkan dari sebuah produk yang kita produksi itu benar-benar sesuai terus memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, tujuannya apa di lean manufacturing ini? Yang pertama, otomatis kualitas improvement dari kualitas produksinya. Terus kita juga akan save time sama cost. Terus yang dititik beratkan sebenarnya zero waste. Jadi gimana produksi kita itu nggak menghasilkan limbah sama sekali. Bukan less waste tapi zero waste. Konsepnya di lean manufacturing. Gitu. Nah, udah milih lokasi, terus udah produk desain kita udah pelajari, proses desain udah kita pelajari, production design udah kita pelajari, di teknik industri juga mempelajari layout type. Jadi setelah mempertimbangkan nih lokasinya dipilih di mana, terus produk yang kita produksi apa, terus gimana proses produksinya udah kita rancang, lalu yang selanjutnya dilakukan itu memilih layout. Jadi layout ini dipilih berdasarkan step yang sebelumnya itu tadi, production desainnya. Jadi dalam tahap ini perancang fasilitas akan menentukan tipe layout apa yang sesuai dengan produk yang akan diproduksi. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di TV, YouTube, dan lain-lain, atau pernah kunjungan ke industri, kan biasanya tiap-tiap industri kan punya tipe lini produksi yang berbeda-beda. Misalkan produksi ban, misalkan ntar lini produksi di pabriknya itu seperti apa. Pasti beda sama produksi misalkan rakitan mobil, itu pasti beda lini produksinya. Nah, pertimbangannya itu dari ke 4 proses yang sebelumnya tadi. Pertimbangannya gitu untuk menentukan layout type-nya. Ada volume sama jenis produksinya. Jadi ketika volumenya banyak, jadi layout tipe yang sesuai itu produk layout. Nah, ketika varietasnya yang banyak, jadi yang sesuai itu proses layout. Gitu. Nah, untuk gambarannya itu tipe layout seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman pernah lihat pabrik yang prosesnya seperti ini, namanya itu produk layout. Jadi lini produksinya itu didesain sedemikian rupa untuk memproduksi sebuah produk berdasarkan kebutuhannya. Jadi misalkan di lini ini itu untuk produksi part A misalkan, terus di lini yang ini untuk produksi part B. Jadi setelah produksi part A, B, C sama D ini udah selesai diproduksi, lalu diassembly jadi barang jadi, terus di store ke gudangnya. Nah, ini yang produk layout. Nah, ini fixed layout. Mungkin ini gambaran sekilas saja. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat proses produksi pabrik yang menggunakan tipe seperti ini, berarti ini fixed product layout. Jadi biasanya kalau ini dipakai untuk produksi produk yang besar. Jadi produknya itu diassembly sekaligus diproses di satu titik atau di satu lini produksi. Nah, yang kalau ini produk family layout hampir sama proses layout sebenarnya, tapi ini mesinnya itu atau ruangannya berdasarkan partnya, lalu berjalan sesuai proses produksi yang akan dilakukan. Nah, kalau tipe layout yang proses ini, satu lini produksi atau satu stasiun kerja itu biasanya mesinnya sama. Jadi misalkan part A diproduksi di mill dulu, jadi maksudnya di sini, baru ke sini, baru ke sini. Jadi lini produksinya itu isinya mesin yang sama. Tinggal gimana caranya part atau produk tersebut itu dibikin, prosesnya gimana. Tinggal mengikuti alur produksi dari produk tersebut. Makanya tadi itu di OPC sebenarnya udah jelas. Part A produksinya pakai mesin apa, terus setelah itu dilakukan apa. Tujuannya itu biar kita lebih mudah untuk menentukan tipe layout yang dipakai. Nah, apakah cuma mempertimbangkan di lini produksi aja? Ternyata enggak, di industri itu juga ketika bikin sebuah fasilitas atau bangun sebuah fasilitas atau pabrik itu dipertimbangkan juga gimana sih meletakkan atau menempatkan sebuah ruangan. Apakah ya udah ngasal aja sesuai gambar atau sesuai arahan dari yang bikin arsitekturnya misalkan. Ternyata nggak ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang dilakukan. Jadi misalkan presiden room harus berdekatan sama director rooms,
apakah harus berdekatan dengan sales atau personal department, ada pertimbangannya. Biasanya pakai relationship chart ini. Nah, pertimbangannya itu dari tingkat kedekatannya sama reasonnya. Ketika misalkan nilainya A, berarti kan misalkan ini plan manager sama production supervisor itu letaknya gimana? Ternyata A itu absolutely necessary. Jadi harus diletakkan, ruangannya itu harus diletakkan berdekatan. Kenapa harus berdekatan? Alasannya nomor 4. Karena information flow-nya itu tinggi. Jadi ketika butuh koordinasi atau informasi yang tinggi, otomatis ruangan plan manager sama production supervisor ini harus diletakkan berdekatan biar lebih memudahkan koordinasi tujuannya. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan ketika bikin sebuah kantor sama lini produksi. Nah, itu dipelajari juga di teknik industri. Terus semua pertimbangan di atas itu mulai penentuan lokasi, proses desain, memilih tipe layout, sebenarnya pertama itu dipelajari dulu di engineering economic. Jadi untuk memutuskan kita bikin pabrik baru atau enggak itu dilihat dulu investasinya, kira-kira menguntungkan apa enggak. Ketika enggak menguntungkan, ya layak enggak kita bikin pabrik baru. Atau ketika menguntungkan, ya udah kita bikin aja. Nah, pertimbangan untung enggaknya sebuah investasi itu dipelajari di economic engineering ini, ekonomi teknik biasanya nyebutnya. Jadi di sini itu akan dipelajari, teman-teman tuh diberi insight tentang bagaimana kita membuat sebuah keputusan atau decision making terkait produk, proyek, atau proses engineering lainnya didasarkan pada analisa perhitungan ekonominya. Jadi ya simpelnya untung rugi. Jadi kalau misalkan ada pertimbangan, kita harus ekspansi pabrik di lokasi A atau B atau C. Nah, itu dipertimbangkan tuh secara ekonomi teknik, apakah ketika kita melakukan investasi dengan ekspansi pabrik itu menguntungkan apa enggak. Nah, kebutuhan engineering ekonomi ini itu sebenarnya muncul karena ada keterbatasan sumber daya, mulai dari uang, manusia, mesin, sama materialnya. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan dari awal, nilai dari investasi atau keputusan terkait apa kita harus memproduksi produk baru, gimana produk yang akan kita kerjakan, dan proses engineering lainnya itu. Nah, biasanya di ekonomi teknik itu kita belajar menganalisa bunga, terus menganalisa nilai investasi berdasarkan book value-nya atau depresiasi mesinnya, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman tertarik nanti bisa ambil mata kuliah ini terkait engineering ekonomi. Nah, di teknik industri nggak cuma belajar gimana cara desain sebuah produk atau proses produksi sebuah produk, tapi juga mengontrol kualitasnya. Jadi produk yang dihasilkan itu gimana sih caranya supaya kualitasnya itu terjaga gitu, supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, berangkat dari proses produksi itu, jadi kita harus juga bisa memaintain kualitas produk yang kita hasilkan. Karena kadang kalau produksi itu nggak serta-merta bagus semua gitu barangnya. Pasti ada barang yang defect atau barang yang cacat. Nah, gimana kita kontrol produksi itu dengan belajar quality control ini. Jadi kalau secara pengertian itu, apa sih kualitas sebuah produk? Nah, pengertiannya itu kualitas itu derajat atau tingkatan di mana suatu produk mampu memuaskan keinginan sebuah konsumen. Nah, gimana caranya kita supaya produk yang kita hasilkan tetap bisa memuaskan keinginan konsumen, kita sebagai perusahaan juga nggak rugi ketika ada barang defect atau barang yang cacat terlalu banyak. Nah, itu dipelajari di pengendalian kualitas ini. Jadi ini itu mempelajari sistem verifikasi dan penjagaan dari suatu derajat tingkat kualitas produk atau proses yang dikehendaki dengan perencanaan yang seksama. Mulai dari pemakaian peralatan, inspeksi terus-menerus, terus ada tindakan korektif yang dilakukan bila terjadi error atau muncul produk defect yang dihasilkan dari proses produksi kita. Nah, biasanya toolsnya tuh umumnya di teknik industri dipelajari ada 7 tools, mulai dari cause and effect diagram, atau biasanya disebutnya fishbone diagram, jadi diagram tulang ikan. Misalkan ada masalah A nih,
Terus kira-kira penyebabnya apa sih dari segi SDM, apakah dari segi permesinan, apakah dari segi proses. Nah, itu kita list, kita identifikasi, lalu kita munculkan solusinya. Terus ada check sheet, ada control chart, ada histogram, ada Pareto, ada scatter, sama stratification. Jadi tujuannya memang, gambaran simpelnya itu tujuannya ketika nanti ada defect, seberapa besar sih allowance yang kita perbolehkan biar kita nggak rugi, tapi produk yang kita hasilkan tetap meet customer expectation gitu. Nah, simpelnya gitu sih yang dibahas di quality control ini. Lanjut lagi apa yang dibahas di teknik industri. Selanjutnya itu kita bahas mengenai supply chain. Jadi nggak berhenti di gimana kita memproduksi sebuah produk, tapi distribusi produknya tersebut itu gimana. Dari pabrik kita misalkan ke pelanggan, ke toko retail, terus agen-agen yang lain, distribusinya itu gimana, terus terkait penyediaan material itu gimana untuk produksi, raw material untuk proses produksi. Nah, itu juga kita pertimbangkan. Belajarnya di mana di bidang ilmu supply chain management ini. Nah, secara pengertian itu, apa sih supply chain itu? Jadi supply chain itu pengelolaan arus barang dan jasa yang mencakup semua proses, mulai dari bahan mentah sampai hingga menjadi produk akhir. Nah, ini tuh perlu dipertimbangkan supaya pabrik atau industri kita itu punya keunggulan yang kompetitif di pasar. Jadi ketika kita memperhatikan gimana kita distribusi barang ke customer, ketika itu misalkan di kota A nih kebutuhannya produk kita ada 1000. Nah, gimana bisa caranya itu kita supply kota A itu 1000 produk kita ini. Nah, ketika kita dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara kualitas dan jumlahnya, otomatis kan kita punya keunggulan yang lebih dibandingkan pabrik atau industri lain gitu. Jadi apa aja yang dipelajari di supply chain management ini, mulai dari strateginya gimana, kita milih strategi dari supply chain-nya ini, terus rencananya gimana, logistiknya gimana, terus produk life cycle manajemennya itu gimana, mulai raw material sampai produk akhir, ketika produk itu udah nggak digunakan konsumen itu gimana sih kita ngolahnya, itu dipertimbangkan juga di supply chain. Terus kalau procurement ini mengenai penyediaan raw material, misalkan kita memproduksi 1000 produk gitu, gimana kita menentukan berapa sih raw material yang harus kita datangkan atau kita pesan supaya nggak timbul biaya inventory untuk menyimpan raw material itu terlalu banyak misalkan gitu. Terus belajar juga mengenai asset management, gimana kita mau melihara aset kita terkait permesinan, sumber daya manusia dan lain-lain gitu. Nah, di teknik industri juga kalau teman-teman ingat di video yang pertama tadi kan juga mempelajari improve system sama proses desain, proses produksi. Nah, itu dipelajari di perencanaan sistem kerja. Nah, untuk gambarannya seperti apa sistem kerja itu bisa dilihat di video berikut. Engineers have always focused on ways to improve manufacturing processes. Today's manufacturing engineers continue to benefit from the early work measurement techniques of industrial engineers like Frederick W. Taylor and Frank and Lillian Gilbreth. And regardless of the level of technology of their instruments, their original concepts developed with tools like this wirepath model are still valid. Historically, workers have resisted the efforts of efficiency experts. They were concerned that the intentions were to fix wage rates for piecework, speed up production lines, and only benefit the company. For years, this early resistance did inhibit efforts to provide realistic measurement for both labor and management. Today, most workers realize that an efficiently run company is the only way to survive in business. Heading into the 21st century, it is becoming evident that work measurement can still be counted on as an important tool to enable various management techniques to succeed. There seems to be in the last, maybe 10 years or so, a proliferation of new management techniques, and they all seem to have three-letter buzzwords. There's JIT, and there's ABC, and there's TQM, and
on and on and on, and they all seem to gain popularity for a while. People write books, do courses, make videotapes on the current fad. But underlying all of these techniques is a need for good time values. Now, work measurement is not a management technique per se. Work measurement is a tool. As it says, we are measuring things. We are measuring things to get good time values, and these good time values are a necessary thing to make some of these other techniques, the management techniques, successful. Nah, itu sedikit gambaran mengenai perancangan sistem kerja. Jadi kita tuh ngukur orang kerja gampangannya. Jadi gimana orang kerja itu biar produktif, terus biar nyaman, biar ya tingkat produktivitasnya itu meningkat gitu. Nah, apa aja yang dipelajari di sistem perancangan kerja itu sebenarnya ada dua. Yang pertama method study, yang kedua work measurement. Jadi kita belajar mengenai studi teknik produksinya seperti apa, terkait material, terus sumber daya manusianya, terus mesinnya, terus metode apa yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Nah, tujuannya itu improve metode produksinya itu. Nah, yang dilakukan pertama kali otomatis melakukan work measurement. Jadi kita lakukan pengukuran kerja dulu. Se-efektif apa sih metode kerja yang diterapkan di produksi yang sekarang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dari perancangan sistem kerja nanti itu meningkatkan produktivitas. Jadi perancangan sistem kerja itu mengevaluasi perancangan kerja harus dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan metode yang terbaik. Jadi salah satu cara untuk mengevaluasi sistem kerja adalah dengan melakukan work study dan work measurement. Kita ukur dulu proses atau metode kerja yang sekarang, terus ketika dinilai kurang produktif atau kurang efisien, jadi kita improve dengan pendekatan metode lain. Misalkan untuk memproduksi sebuah kopi, ternyata prosesnya ada A, B, C, D, terus SDM itu melakukan apa di proses A, B, C, D itu. Ketika dinilai kurang, misalkan efektivitasnya atau efisiensinya dari produktivitas pegawai itu masih 70% nih ketika diukur. Lalu muncul solusi metode kerja yang baru kan. Nah, setelah dilakukan analisa, ternyata dengan metode kerja yang baru produktivitasnya meningkat jadi 80%. Nah, tujuannya itu sebenarnya gambaran apa yang dilakukan di perancangan sistem kerja. Nah, ini contohnya untuk mengukur work measurement dari sebuah pekerjaannya. Ini contoh ada peta manusia mesin atau man machine chart. Jadi di peta ini akan menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur dari interaksi kerja antara manusia dan mesin. Nah, ini gambarannya itu ada customer, ada clerk, sama coffee grinder. Jadi ini customer kan minta buat baristanya nge-grind biji kopinya. Nah, itu dianalisa. Yang pertama dari customer, ternyata di list dulu kegiatannya, atau di breakdown dulu, atau dianalisa terlebih dahulu kegiatan per elemen kerjanya tersebut, mulai dari customer, barista, sampai mesinnya. Nah, kalau customer di sini kan contohnya itu dia itu minta ke barista buat nge-grind biji kopinya. Itu butuh waktu berapa detik? Kita ukur nih 5 detik. Terus baristanya ketika customer minta buat nge-grind biji kopinya, yang dilakukan barista apa? Oh, ternyata listen the order. Jadi mendengarkan pesanan dari customernya. Terus diukur juga waktunya berapa detik, 5 detik. Terus alatnya, coffee grind-nya itu apa yang dilakukan, ternyata kan nggak ngapa-ngapain ketika dua elemen dari manusia ini kerja. Terus di list semuanya keseluruhan sampai memunculkan ditabulasi di akhir itu kita bisa ngerti idle time-nya. Nah, kalau waiting kan masuk ke idle time nanti di jumlah keseluruhan. Misalkan kalau customer ini ternyata idle time-nya 48 detik, working time-nya 20 detik, total cycle time-nya 70 detik. Terus diukur utilitasnya. Nah, ternyata utilitas customer itu ketika melakukan pemesanan untuk nge-grind biji kopinya cuma 31%. Nah, yang titik beratkan di sini
kopinya, seberapa besar utilitasnya. Nah, untuk proses ini tuh utilitasnya untuk pegawainya itu 70%, sedangkan mesinnya 30%. Nah, kalau misalkan dinilai itu kan berarti kalau cuma 30% kan banyak nganggurnya tuh mesin kopi. Terus gimana caranya kita meningkatkan utilitas dari mesin kopi ini? Gitu. Nanti dianalisa lebih lanjut pakai beberapa metode yang tujuannya nantinya meningkatkan utilitas barista sama mesin kopinya. Nah, itu yang dilakukan di perancangan sistem kerja. Selanjutnya, di teknik industri juga mempelajari human factor and ergonomy. Jadi apa sih human factor and ergonomy itu? Simpelnya itu mempelajari interaksi antara manusia dan elemen pekerjaannya. Mulai dari ruangan kerjanya, mulai dari peralatan kerjanya, terus produk yang kita produksi, terus proses manajemen SDM-nya, itu dipelajari semua di human factor and ergonomic ini. Nah, biasanya dibagi menjadi 3 kategori atau ya 3 kategori ini, mulai dari cognitive factors, physical factor, sama organizational factor. Nah, di domain yang pertama ini di visual factor, jadi di sini tuh ruang lingkup ergonomi yang membahas tentang aspek fisik manusia dan lingkungan kerjanya, serta keterbatasan, terus gimana sih kita dealing with keterbatasan yang muncul itu. Gitu. Yang dipelajari di sini itu ada antropometri. Kalau teman-teman pernah dengar itu biasanya kalau dengar kata ergonomik pasti kepikirannya meja sama kursi gitu. Ya kan karena apa ya, karena ngukur buat desain sebuah meja atau kursi, kenapa ukurannya bisa standar itu biasanya pakai dasar pengukuran tubuh manusia atau antropometri ini. Jadi ketika teman-teman duduk di kursi misalkan, kenapa sih pasti standar gitu ukurannya? Ya pakai ukuran tubuh manusia ini, kita ngukur ukuran tubuh manusia. Nah, itu ada 36 dimensi sebenarnya untuk mengukur ukuran tubuh manusia yang biasanya dijadikan dasar untuk mendesain sebuah produk yang digunakan gitu. Terus di domain yang pertama ini kita juga mempelajari gimana sih ketika di proses produksi itu ada operator yang angkat beban. Nah, itu dipelajari juga berapa sih beban rekomendasi yang layak untuk diangkat sebuah operator kerja gitu. Ini juga dipelajari cara metode kerjanya. Nah, ketika setelah dilakukan evaluasi nih, oh ternyata ini pekerjaan A ini beresiko berat menimbulkan cedera. Terus solusinya apa? Dipelajari lagi. Terus di domain yang pertama ini juga membahas mengenai lingkungan kerja fisik. Nah, ketika desain sebuah kantor misalkan, gimana pencahayaannya, gimana suhu yang tepat dengan proses kerja yang dilakukan oleh operator tersebut gitu. Terus space-nya ini berapa banyak atau berapa luas, terus desain meja kerjanya gimana, itu dipelajari di domain yang pertama ini. Terus di domain yang kedua, di cognitive factor ini, kan manusia kemampuan kognitifnya kan beda-beda nih. Nah, dari situ itu perlu suatu pendekatan untuk memunculkan desain yang bisa mengakomodasi perbedaan kemampuan kognitif manusia tersebut. Jadi ketika teman-teman memakai sebuah produk atau membaca sebuah informasi dari display, otomatis kan persepsinya beda-beda. Nah, gimana kita desain itu supaya bisa menangkap atau semua orang itu punya persepsi yang sama pada akhirnya. Gitu, di cognitive factors ini. Misalkan gambar yang pertama ini, nah ketika desain sebuah display ruangan parkir, gimana angka-angka atau kata atau huruf yang ada di sini tuh semua orang bisa paham gitu. Itu dipertimbangkan di cognitive factors. Terus desain sebuah display komputer, desain sebuah stasiun kerja pilot misalkan. Kan itu kalau teman-teman bisa lihat di TV atau di film-film kan banyak tuh displaynya. Nah, itu gimana bisa ketika semua pilot itu belajar display tersebut itu bisa nangkap informasi yang sama. Itu dipelajari di cognitive factors. Terus di cognitive factors juga mempelajari mental kerja, beban mental kerja dari pekerjaannya. Stres kerja, mental beban kerja, itu dipelajari di cognitive factors ini. Terus di domain yang kedua ini juga mempelajari human computer interaction, di mana manusia itu berinteraksi sama komputer atau peralatan digital lainnya. Entah itu terkait dari desain interface-nya, proses komputer yang ada di
programnya, nah itu dipelajari di cognitive vectors atau di domain yang kedua ini. Nah, di domain yang ketiga ini lebih luas lagi, biasanya disebut makroekonomi. Jadi yang dipertimbangkan di sini itu desain organisasi secara keseluruhan, mulai dari struktur organisasi, terus kognitif dari people-nya tersebut, terus physical system-nya juga dipelajari, mesin yang digunakan, software, fasilitas, terus teknik pekerjaan yang dipelajari. Nah, ini mencakup keseluruhan dari sistem kerja dipelajari. Jadi yang dipertimbangkan mulai dari variabel manusia, teknologi, dan lingkungan kerjanya. Terus interaksinya gimana, ini juga dipelajari. Lebih kompleks lagi lah nanti ini, kalau di makroekonomi. Nah, tujuannya apa di mempelajari ergonomi itu sebenarnya sama-sama perancangan sistem kerja untuk meningkatkan produktivitas. Jadi nggak cuma dari produknya aja yang kita pertimbangkan, tapi faktor manusianya di sini tuh juga dipertimbangkan. Jadi nantinya antara interaksi manusia, produk, sistem kerja itu bisa berjalan seiringan gitu. Nah, gambarannya itu sih. Nah, udah terakhir presentasinya, silahkan apabila ada yang ditanyakan untuk materi materi teknik industri kali ini. Silakan apabila ada yang bertanya. Saya mau tanya, Pak. Oke, silakan Mas. Mas siapa ini? Mas Faras, Pak. Oke. Ini kalau misal, Pak ya, pekerja di pabrik itu misal mogok kerja, terus atau misal contohnya kemarin boikot produk dari suatu industri itu kemarin, itu apakah langsung berdampak, Pak, ke industrinya atau gimana nanti efeknya ke industrinya? Kalau mau kerja ya otomatis berdampak, Mas, ketika harusnya produksi hari ini, tergantung tipe produknya juga, misalkan produknya continuous gitu, tiap hari produksi. Ketika mogok aja sejam 2 jam, otomatis kan target untuk produksi hari itu kan nggak tercapai kan. Nah, otomatis ya mengganggu sekali, entah itu dari target output yang harus dihasilkan per hari, terus mungkin nanti berpengaruh ke profit perusahaan dan lain-lain. Gitu. Jadi dampaknya secara langsung pasti ke perusahaan, pertama-tama pasti ke perusahaannya. Ketika ada mogok kerja dan lain-lain ya. Ketika misalkan ada boikot produk doang, teman-teman beli produk terus dibuang-buang ya nggak berdampak ke industrinya. Ya kan produknya udah teman-teman beli terus teman-teman buang-buang misalkan. Ya produksinya untung, produsennya kan untung juga. Produknya dibeli. Jadi ya nggak ngaruh sebenarnya. Tapi kalau mogok kerja secara langsung ya akan berdampak ke perusahaan itu. Gitu Mas Faras. Ya, makasih, Pak. Yang lainnya mungkin Saya mau nanya. punya gambaran, ketika industri mempelajari yang udah saya sebutkan tadi, bisa nih Pak, sains data berperan di bidang atau di materi yang A misalkan. Silakan. Disampaikan aja pendapatnya. Saya mau nanya, Pak. Silakan Mas. Adilah, Pak. Ya, untuk tadi kan sebelumnya dikasih tahu tentang logistik ya Pak, teknik industri ya Pak. Nah itu ini nggak sih Pak, diajarin juga yang just in time manufacturing yang dia Pak gimana caranya produksinya itu waktunya, timingnya itu disamain dengan proses distribusi Pak pada produk gitu Pak. Ya itu belajar juga. Jadi itu terkait manufakturnya sama supply chain-nya. Jadi gimana kita memproduksi itu sesuai jadwal. Misalkan di kota A kebutuhannya bulan ini 1.000 produk. Jadi kita harus ngejadwal ini untuk mencukupi 1.000 produk tersebut itu produksinya kita jadwalnya gimana. Terus kita pesan materialnya gimana. Terus kita kontrol kualitas produknya gimana. Itu dipelajari juga di teknik industri.
di bidang manufaktur sama supply chain nanti kalau integrasinya. Tapi di manufaktur nanti dipelajari juga sendiri untuk just in time production. Karena di lean manufacturing kan juga ada di buletan yang pojok kiri bawah kalau nggak salah, itu dipelajari juga just in time production, Kanban. Nah, Kanban itu sebenarnya proses untuk menggambarkan just in time production itu. Jadi apa-apa yang dilakukan di proses produksi A, B, C itu digambarkan melalui Kanban. Gitu. Jadi silakan untuk informasi tambahan aja silakan di-search sendiri apa itu just in time production, apa itu Kanban. Nah, itu pasti ada integrasinya sama lean manufacturing itu tadi. Kalau teman-teman tertarik misalkan. Gitu, Mas. Siapa nih? Fadilah Willis Tri. Ya, Yuda, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, ingin bertanya, Pak. Iya, silakan, Mas. Halo, Pak. Itu saya ingin buat yang bagian produk desainnya yang ngebedain antara teknik industri sama teknik mesin apa ya, Pak? Kenapa, Mas? Sorry, nggak jelas suaranya. Untuk yang di bagian produk desain, itu yang membedakan antara teknik industri dengan teknik mesin apa, Pak? Oh, oke. Di produk desain yang membedakan antara teknik industri sama teknik mesin apa? Jadi kalau di teknik industri itu belajarnya cuma sampai ke requirement produknya. Kan tujuannya dari produk desain tuh biar kita tahu bisa merancang fasilitas lewatnya. Nah, kalau bedanya teknik mesin itu sampai spesifikasi detail mesinnya itu tahu gitu. Misalkan butuh mesin milling misalkan, mereka tuh spesifikasi komponennya tahu, ukuran alatnya seberapa, cara setting mesinnya gimana, terus komponen detail per produk sama mesinnya itu mereka tahu. Nah, kalau di teknik industri itu nggak detail sampai ke sana, cuma tahu proses permesinannya ini butuh spesifikasi ini. Nah, untuk bisa setting alat produksinya biasanya memang harus koordinasi sama teknik mesin. Jadi keunggulannya teknik mesin itu mereka detail komponen permesinan itu tahu gitu. Kalau kita kan di teknik industri nggak mempelajari sampai di sana. Misalkan nih kalau tadi kan ada TPM, Total Productive Maintenance. Jadi kita tahu nih penjadwalan maintenance-nya itu kita tahu. Tapi untuk melakukan maintenance dari permesinan atau proses produksinya kita nggak bisa. Biasanya ada teknisi khusus yang paham mesin tersebut. Itu yang membedakan antara teknik industri sama mesin. Maaf, Pak, tadi terputus. Ya, jadi gimana? Udah jelas? Atau perlu saya ulangi lagi? Udah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kira-kira ada gambaran nggak? Bisa nih Pak, teknik sains data ambil bagian di proses atau bidang minat ini, ada gambaran nggak? Sebenarnya di teknik industri juga belajar mengenai data sih. Ada optimisasi data juga, ada pemrograman juga di teknik industri. Tujuannya apa? Ada pemrograman teknik industri, yaitu tadi kan kalau teknik industri kan belajar sistem secara keseluruhan. Ketika di sistem tersebut melibatkan sebuah pemrosesan data, misalkan kita tahu gitu proses datanya yang harus dilakukan apa. Ketika ada error yang muncul, oh bisa nih dilakukan pendekatan ini untuk mengatasi masalah tersebut. Bisa nih ditingkatkan produktivitasnya menggunakan teknik olah data gitu misalkan. Kita bisa tahu gitu. Tapi untuk detail pengolahannya biasanya ya teman-teman dari sains data yang lebih unggul. Misalkan kita ingin bikin suatu aplikasi untuk mengukur mental kerja pegawai. Kita tahu nih parameter apa aja yang bisa digunakan. Tapi untuk mendesain sebuah program atau mendesain sebuah analisa olah data untuk memunculkan mental fatigue tersebut, kita nggak bisa. Jadi makanya perlu kolaborasi antara sains data sama teknik industri.
parameternya kita yang nentuin, yang desain dari teman-teman sains data. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Ya, saya 2 aja, Pak. Jadi saya mau tanya, tadi kan disebutkan kalau teknik industri itu dia kayak mendesain suatu sistem secara overall gitu kan, Pak, mulai dari pre-production sampai after production gitu. Nah, tapi teknik industri itu kayak bisa bekerja di salah satu sektor doang nggak sih, Pak? Misalnya kayak dia cuma di pre-production doang, atau teknik industri itu main jobnya itu keseluruhan sistem gitu, Pak. Terima kasih. Oke, jadi kalau dikaitkan sama lapangan pekerjaannya misalkan, jadi nggak sangat-sangat luas untuk lapangan pekerjaannya. Bisa di mana aja, mulai dari industri manufaktur, perbankan, hospitality, semuanya bisa lah. Karena ya itu, majar ilmunya kan mencakup hampir keseluruhan. Nah, apakah selalu kerjanya nanti untuk desain sistem seleksuran? Enggak. Jadi biasanya kan nanti ada 3 pembidangan nih, misalkan teman-teman minat di manufaktur, ya udah nanti kemungkinan besar teman-teman kerjanya nanti di bidang manufaktur, misalkan di proses produksinya, di quality control-nya, di tim R&D-nya misalkan gitu. Kalau misalkan teman-teman tertarik di ergonomi misalkan, biasanya kerjanya di bagian SDM, gimana cara mengembangkan SDM, gimana cara ngerekrut pegawai. Nah itu juga tergantung keminatan teman-teman sih. Tapi untuk prospek bidang kerjanya sangat-sangat luas. Jadi misalkan di suatu industri manufaktur gitu ya, ada proses produksi, ada bagian manajemen, ada after sales. Jadi bisa ketiganya tersebut ada lowongan teknik industri. Tapi kemampuan teman-teman akan terbatas di satu bidang minat tertentu atau satu lowongan pekerjaan tertentu. Gitu. Jadi misalkan teman-teman ahli di manufaktur, ya otomatis nanti kerjanya di bidang manufaktur. Entah itu manufaktur bikin motor, bikin part-part tertentu, tergantung bidang minat teman-teman nantinya di mana gitu. Berarti tergantung juga sama ini ya, Pak, permintaannya gimana gitu. Iya, tergantung industrinya juga, respon kebutuhannya itu gimana. Jadi misalkan di pabrik A lagi butuh orang yang kuat di project manager, ya udah otomatis yang bisa apply ya orang yang mendalami project manager tersebut. Orang produksi kemungkinan bisa, tapi pengetahuannya ntar bakal kalah sama teman-teman industri yang fokus ke project management gitu. Oke Pak, udah dapat gambaran sih aku. Ya, kalau di sains data ada bidang keminatan nggak? Atau yaudah sains data semua gitu, sains data nggak ada? Ada Pak. Ada Pak. Apa aja bidang minatnya? Ada 5. Apa aja? Industri, ekonomi, kesehatan, komunikasi. Satunya, industri, ekonomi, kesehatan, komunikasi. Satunya apa? Satunya lupa, Pak. Financial business. Financial business. Oh iya, financial business. Nah, kalau yang di industri apa yang dipelajari? Udah ada gambaran nggak? Atau udah ada info? Kan tadi ada 5 tuh. Salah satunya kan industri. Nah, di industri ini apa yang dipelajari sains data? Kalau di gambaranku kayak ini sih Pak, kayak optimasi produksi gitu. Oke. Yang lain mungkin? Di quality control. Di quality controlnya. Predictive maintenance, Pak. Oke. Jadi kalau menurut gambaran teman-teman dari sains data gimana tuh? Misalkan di quality control atau predictive maintenance, yang teman-teman sains data lakuin apa kira-kira? Kalau di industri kan tadi gimana kita ngontrol
kualitas produksi atau output yang dihasilkan, gimana nggak memunculkan defect yang berlebihan. Ketika muncul defect yang berlebih itu ambang batasnya seberapa biar kita nggak rugi. Nah itu kan yang dilakukan oleh teman-teman industri. Nah kalau sains data, kira-kira apa yang dilakukan di quality control atau predictive maintenance itu tadi? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Silakan aja disampaikan. Kita sharing aja, nggak ada benar, nggak ada salah. Biar sama-sama tahu kan gambarnya. Oh, ternyata teknik industri itu belajarnya ABCD ini. Terus kalau di sains data ini Pak, ini pelajari. Kebetulan kan ada satu kemiripan nih tadi, teman-teman ada konsentrasi di industri. Nah, kira-kira apa yang dipelajari? Kalau misalkan di quality control-nya, sains data ini, apa aja sih yang bisa dilakuin gitu. Ketika ada gambaran, oh ternyata bisa Pak, kita kolaborasi antara sains data dan teknik industri. Gitu. Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Nggak ada nih yang mau menyampaikan pendapatnya. Mas Bramastia Zaki mungkin bisa menyampaikan pendapatnya terkait sains data untuk bidang industri itu gimana kira-kira Mas? Bisa pakai machine learning, Pak. Yang metode supervised learning buat prediksi value-nya dari input variabel. Okay. Kayak gimana itu? Kayak prediksi konsumsi energinya gitu. Oke. Bisa sih mungkin ya. Machine learning. Saya mau coba, Pak. Oke, silakan Mas. Nama saya Muhammad Alfian. Jadi di yang sebelumnya pernah dipelajarin itu, jadi kalau misalnya sains data ke bidang industri itu lebih ke apa ya? Bisa mendeteksi anomali di dalam sebuah sistem pakai machine learning, Pak. Jadi berdasarkan data-data yang sebelumnya yang pernah ada gitu. Misalnya ada ada satu anomali gitu. Terus kita bisa memprediksi lagi kapan anomali itu bisa muncul lagi gitu. Oke, contoh spesifiknya bisa nggak kira-kira ngasih contoh? Anomali itu tentang apa gitu misalkan? Mungkin dari mesin yang udah mulai tidak efisien gitu, Pak. Oke. Bisa mungkin. Yang lainnya mungkin ada gambaran lagi. Misalkan machine learning nih, kita produksi part. Misalkan mur dan baut gitu ya. Dibikin machine learning untuk memproduksi defect-nya bisa nggak kira-kira? Jadi misalkan kalau bicara masalah machine learning, di proses pengenalan gambarnya, misalkan dari output produksinya bentuknya kotak ini nih, daripada orang kan biasanya kalau teman-teman lihat di TV, YouTube dan lain-lain kan ada orang yang ngontrol produk akhir yang dipilih, pas jalan di konveyor, ini produk ini jalan, oh ternyata ada defect nih, terus dibuang lagi ke misalkan ditaruh lagi ke box atau konveyor lain karena produk ini itu defect gitu. Misalkan dibuat machine learning buat pengenalan gambar, ketika produk desainnya ini nggak sesuai, oh ini ada defect di bagian ini, bisa nggak kira-kira? Bisa Pak, pakai CNN.
Bisa harusnya Pak. Harusnya bisa sih Pak. Bisa ya kira gitu. Daripada harus memperkerjakan orang untuk memilah-milah suatu produk, kan otomatis kalau orang kan pasti ada human error-nya kan. Untuk tingkat ketelitian untuk koreksi ini kan bisa jadi lebih tinggi errornya manusia dibandingkan mesin. Nah kalau misalkan kita bisa desain sebuah machine learning untuk yang misalkan ngurangin produk defect ini, otomatis kan ketika tingkat akurasinya tinggi bisa jadi lebih efektif dan efisien dibandingkan mempekerjakan manusia kan. Iya Pak. Tapi kalau itu menurut saya hanya berlaku kepada saat produksi benda yang bersifatnya dalam jumlah yang sangat besar. Kayak tadi contohnya susu kotak itu kan Pak. Tapi kalau misalnya kualitas, kalau misalnya produk yang diproduksi itu berfokus pada kualitas dalam jumlah kecil dan kualitas itu ya kayak misalnya pemilihan atau membuat wine atau olive oil gitu kan Pak. Itu kan pemilihan bahan dasar itu kan apa ya Pak? Kalau hanya digunakan oleh mesin itu menurut saya tuh kurang cocok Pak. Harus tetap ada bantuan dari tangan manusia Pak. Karena apa ya? Gimana ya ngomongnya? Itu kan benda yang sudah sangat diketahui ditanam dan dilihat langsung oleh manusianya gitu Pak. Tapi kalau untuk benda yang bersifatnya kayak produksi yang sangat besar, jumlah yang massal banget gitu, itu bisa Pak dengan machine learning gitu Pak untuk ngecek quality controlnya. Tergantung jenis produksinya ya sama jenis manufakturnya apa gitu. Iya Pak. Nah kalau misalkan di bidang jasa nih, peran sains data seperti apa? Kan tadi ngomongnya manufaktur nih, produksi produk atau apa itu. Kan industri kan nggak terbatas di manufaktur atau kita memproduksi produk kan. Ada juga industri di bidang jasa, misalkan di perbankan dan lain-lain. Kira-kira peran sains data itu gimana? Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari sains data di bidang industri jasa? Kalau tadi yang di bank itu untuk mendeteksi kecurangan nasabah. Gimana caranya? Nah itu saya juga kurang paham, cuman kemarin menjelaskannya begitu. Itu kan juga berhubungan sama anomalinya. Kira-kira apa aja sih yang biasanya orang ngelakuin bisa timbul kecurangan di bank? Kan katanya ada kecurangan di bank. Apa aja sih kira-kira? Coba diidentifikasi apa yang biasanya orang lakuin curang di bank. Malsuin tanda tangan, bisa nggak itu kira-kira dilakuin? Itu praktik yang mungkin ya Pak. Tapi kan sifat tanda tangan, tapi itu bisa saja menggunakan mesin ya Pak untuk menduplikasikan, memasukkan tanda tangan. Tapi kan tiap tanda tangan tuh kan mempunyai, karena tiap tanda tangan tuh sifatnya menurut saya Pak mirip seperti sidik jari, pasti punya keunikan ke setiap tanda tangan yang dibuat. Dan juga bisa meskipun dibuat semirip mungkin pasti ada sedikit keunikan oleh yang di antara tandangan yang berbeda gitu, meskipun dengan orang yang sama yang bikin itu pasti ada keunikannya malah saya menurut saya. Nah kira-kira bisa dibikin mesin learning-nya nggak buat deteksi tantangan tersebut, pakai pengenalan gambar terus deteksi ketika ada keunikan di tiap-tiap tulisan tangan manusia, harusnya bisa dideteksi dong pakai mesin learning. Bisa sih Pak, bisa aja, tapi gini Pak, maksud saya kan mikirnya gini Pak, bedanya dengan sidik jari itu kan meskipun tiap orang unik kan nggak akan berubah gitu Pak. Sidik jari. Nah, kalau tantangan itu kan satu orang aja Pak bikin tantangan 5 kali berturut-turut pasti bisa berbeda-beda terus gitu loh Pak. Nah itu kan udah bentuk apa namanya ya Pak,
variabel yang berbeda terus gitu Pak. Jadi kalau mau bikin machine learning bisa, cuma saya bilang tingkat keakuratannya juga bisa mirip kayak itu, deteksi wajah ya kayaknya Pak. Ya, jadi dari Kayaknya di CCTV gitu Pak, modelnya itu Pak. Iya Pak, pengenalan gambar gitu Pak. Ya misalkan nih ada yang bisa jawab, di chatting apa? Mungkin dilihat dari kebiasaan tanda tangan yang dibuat. Nah, melihatnya kalau kebiasaan tanda tangan kan mungkin dari pengenalan gambar. Nah, jadi teman-teman bisa bikin coding di situ, machine learning buat ngedeteksi itu, misalkan ada database tulisan atau apa di bank tersebut, terus teman-teman bikin machine learning buat pengenalan gambarnya ketika itu dirasa ya bisa dikembangkan untuk menilai sebuah pemalsuan tanda tangan, ya itu kan bisa dikembangkan juga. Signature fraud detection and advanced analytic approach. Nah, itu ada tuh yang share towards data science, signature fraud detection. Pakai unsupervised learning, Pak, clustering, bisa pakai clustering. Kalau ada transaksi nggak normal, nah itu banyak yang berarti case-nya. Apalagi kira-kira yang bisa dikembangkan teman-teman sains data terkait industri bidang jasa? Deteksi chaos yang bakal terjadi waktu acara publik lewat sentimen analisis, Pak. Nah, bisa nih. Ini Mas Ruza ini. Pak Ruza ini. Sentimen analisis ini yang jago. Ini idenya Pak Ruza ini pasti. Siapa ini? Giovanni Alberta. Ya, itu bisa itu. Jadi dari misalkan tren media sosial dianalisa pakai sentiment analysis. Nah, ketika nanti timbul acara publik, gimana prediksi chaos yang akan terjadi. Prediksi konsumen yang relevan dengan produk yang akan kita produksi. Gimana itu Mas maksudnya? Prediksi Mas Muhammad Alfian Pratama. Prediksi konsumen yang relevan dengan produk yang akan kita produksi. Jadi misalnya kita mau ngeluarin produk baru gitu Pak. Terus kita itu sebelumnya udah punya data konsumen yang sekiranya relevan sama kita gitu. Terus ntar melewati machine learning kita bisa prediksi kalau konsumen ini tuh kira-kira persentase belinya tuh gede apa enggak gitu. Kalau misalnya gede kita promosiin ke dia, dan kemungkinan kalau misalnya gede presentasinya biasanya dia beli gitu. Jadi buat efisiensi marketing juga Pak. Oke, sip. Menarik itu ya. Bisa itu. Jadi dari tahap awal kita udah tahu seberapa besar kemungkinan konsumen itu bakal beli produk yang kita bikin. Gitu ya Mas. Ya itu menarik sih. Menarik. Ini menarik nggak ngomong menarik toh ini siapa ini? Dua Jaduku Adewijaya. Customer segmentation. Gimana itu customer segmentation? Contohnya? Ya, yang dijelasin Alfian itu Pak, modelnya hampir sama Pak. Jadi kayak kita mendeteksi orang itu dikelompokkan, jadi sukanya di apa, terus dibagi lagi dari umurnya, terus sukanya apa aja, kayak gitu-gitu. Oke, bisa itu. Misalkan dari jenis kelamin, umur, bisa. Oke. Menarik juga itu. Nah, itu bisa teman-teman kembangkan sebenarnya. Membantu dalam keputusan pembelian atau pembuatan bahan baku menggunakan data tahun sebelumnya, sehingga tidak kelebihan atau kekurangan dalam pembuatan produk selanjutnya, Pak. Oke, ini sebenarnya juga dipelajari di teknik industri terkait procurement. Jadi teknik industri itu belajar mengenai penjadwalan produksi. Gimana kita harus pesan barang, seberapa banyak kita harus pesan barang, terus
supplier mana yang kita pilih, terkait biayanya, cost mana yang kita pilih supaya timbul biaya produksi yang rendah, itu dipelajari di teknik industri, tapi secara pendekatan manual. Nah, kalau mungkin itu bisa didekati dengan pendekatan sains data misalkan, ya itu sangat membantu sekali sih sebenarnya. Jadi kita harus pesan berapa banyak, berapa lot nih untuk produksi 1000 produk misalkan. Misalkan kalau terlalu banyak kan otomatis kita bakal kena charge di inventory cost-nya. Nah, ketika teman-teman dari sains data bisa muncul sebuah aplikasi atau program dari forecasting, tahun depan itu berdasarkan tahun sebelumnya produk yang kita produksi itu 1000 Pak. Jadi kita butuh bahan baku sebesar 2000. Nah, kalau misalkan itu akurasinya bisa sampai mendekati 100% kan sangat-sangat bagus. Nah, berarti sangat banyak ya kolaborasinya antara sains data dan teknik industri. Apalagi kira-kira? Ini menarik semua ini. Ini kalau teman-teman sampai lulus bisa mengembangkan di bidang-bidang ini, bisa bikin ya skripsi gampang banget. Ini udah satu topik ini sebenarnya udah bisa dipakai topik skripsi sebenarnya. Tergantung ya pengembangan metode teman-teman yang pilih. Apakah itu pakai metode ABC, itu tinggal pilih aja sih. Customer segmentation misalkan, itu udah bisa jadi topik tersendiri, pakai clustering misalkan. Terus misalkan dari data customer swalayan misalkan, di situ udah bisa pakai text mining, bisa pakai data mining. Terkait behavior customer ketika mungkin di musim pandemi ini bisa diperoleh tuh behavior customer itu gimana terkait belanja kebutuhan pokok misalkan dari database swalayan mungkin. Nah, itu bisa teman-teman analisa, bikin customer segmentation kah atau customer behavior kah, itu sebenarnya bisa. Ini apa nih, sense data? Clarifying data analytic concept for industrial engineering. Manufacturing knowledge opportunity. Nah, ini product design, material planning, assembly. Nah, ini juga udah ada gambaran kan, pakai data analisis buat material planning, quality control, scheduling, maintenance, fault detection, life cycle product. Banyak dari contohnya. Apalagi kira-kira? Ada lagi yang mau berpendapat atau tanya? Bu Ais mungkin ada tambahan? Dari saya cukup kayaknya Pak. Saya sampai nggak tahu mau nambahin apa. Nah, ini udah lengkap semua ini. Contoh-contohnya. Oke deh. Nggak ada yang tanya lagi ya nih? Kalau nggak ada. Saya mau tanya Pak. Oke, silakan Mas. Kan katanya itu manusia itu bakalan ada yang tergantikan ya Pak di industri itu. Apa aja sih Pak faktor yang menyebabkan mereka itu bakal tergantikan sama otomasi dan mesin itu Pak? Faktor penyebab manusia tergantikan. Oke, jadi biasanya kan kalau teman-teman analisa sekarang atau lihat kondisi sekarang kan biasanya itu teknologi itu muncul duluan gitu. Ditemukan inovasi teknologi A, B, C. Nah, ketika udah ditemukan inovasi itu tersebut, manusia juga nggak ikut berkembang. Jadi ketika ada inovasi A, B, C, D, diimplementasikan buat menyelesaikan masalah A, B, C, jadi sisanya itu baru buat manusia gitu. Jadi nggak berjalan secara beriringan kemampuan adaptasi manusia sama perkembangan teknologi atau perkembangan zaman. Jadi ya salah satu faktornya yaitu mungkin tingkat pendidikan.
Salah satunya mungkin itu. Nah, harusnya kan antara perkembangan teknologi dan manusia itu beriringan gitu. Enggak teknologi dulu ada, terus sisanya the rest of it itu buat manusia itu enggak gitu harusnya. Jadi ketika ada teknologi, jadi manusia juga harus bisa beradaptasi dengan menggunakan teknologi tersebut gitu. Jadi antara kecepatan inovasi, kecepatan perkembangan teknologi itu juga sejalan dengan kemampuan manusia untuk beradaptasi. Nah, ketika teman-teman nggak bisa mengidentifikasi kira-kira apa sih next setelah industri 4.0 misalkan, terus kira-kira apa sih skill yang dibutuhkan untuk bisa survive di 10 tahun mendatang. Ketika teman-teman nggak bisa mengidentifikasi itu, nggak tahu tren yang berkembang sekarang, otomatis ya itu tadi akan sulit bagi manusia untuk menyamai kecepatan adanya inovasi atau penemuan teknologi baru itu. Nah, caranya gimana ya? Banyak baca buku, pengetahuan lain-lain. Nggak cuma misalkan teman-teman dari sains data doang perlu belajar ilmu di luar itu ya silakan dipelajari. Soalnya kan ilmu sebenarnya nggak terbatas kan bebas nilai apapun teman-teman bisa dipelajari gitu. Asalkan ya itu memang bermanfaat sama punya peran yang baik untuk pengembangan diri teman-teman dan perkembangan teknologi yang sekarang. Gitu. Jadi buat kita untuk bisa survive di next atau ya generasi berikutnya, kita bisa tahu apa aja yang dibutuhkan sama ya skill kita itu mumpuni gitu untuk survive, bisa survive di generasi yang akan datang. Faktornya sebenarnya banyak. Tapi salah satunya itu mungkin dari pendidikan. Ya kan kalau pendidikan sendiri kalau dikaitkan ke hal-hal yang lain kan juga banyak sebenarnya. Peran dari pemerintah misalkan. Terus kurikulum terkait pendidikan tersebut, kementerian dan lain banyak kaitannya. Tapi untuk teman-teman bisa berkembang secara individu sih sangat-sangat terbuka lebar. Apalagi kan ya internet udah bisa diakses kapanpun dimanapun kan. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman buat belajar sendiri. Itu soal pendapat dari saya. Apa faktor yang membuat manusia itu tergantikan gitu. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mas. Ya, jadi apa namanya kan, yang industri kan termasuk multidisiplin juga kan, Pak. Kan mempelajari tentang kayak kesehatan dan keselamatan kerja, terus produk desain juga itu, terus nanti interaksinya dengan yang bagian yang benar-benar dari misalnya kan yang dari jurusan K3 sendiri, terus dari produk desain sendiri itu di perusahaannya bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, jadi teknik industri sebenarnya kalau lebih sistem integrator. Ketika ada satu bidang ilmu yang lebih spesifik, kita kolaborasinya yaitu teknik industri sebagai integratornya. Jadi misalkan penerapan K3 di produk manufacturing A gitu atau di pabrik A. Jadi kita kan tahu nih produk atau proses mana yang mungkin timbul bahaya atau risiko kerja. Nah, dari situ teman-teman dari K3 bisa membantu prediktifnya untuk mencegah kecelakaan kerja itu bisa dilakukan metode ABC ini, Pak. Gitu. Jadi untuk the whole proses tuh kita di industri itu tahu gitu. Kira-kira apa aja risiko yang timbul di proses manufaktur tersebut. Terus kita bisa identifikasi. Nah, proses identifikasi, proses mitigasinya nanti bakal dibantu sama tim yang benar-benar ahli di bidang K3 itu. Gitu. Jadi ya tetap harus kerjasama antar satu bidang dengan bidang yang lainnya sih. Gitu. Jadi intinya di teknik industri itu lebih paham ke sistem secara keseluruhan itu gimana. Jadi untuk identifikasi jadi lebih gampang, terus proses mitigasi ketika bahaya itu, kalau ngomongnya di bidang K3 ya, mitigasi di bahaya yang timbul di proses produksi itu kita bisa tahu. Gitu. Karena ya kita sistemnya tahu, prosesnya tahu, output produknya tahu, terus apa aja yang dilakukan di sistem itu tahu.
Nah, ketika teman-teman K3 doang nih, misalkan punya ilmu K3, nggak kan harus belajar secara keseluruhan lagi sistem tersebut. Otomatis ketika langsung diterapkan di industri bakal lebih susah ketika ada bantuan dibandingkan ketika ada peran serta dari teknik industri yang jadi sistem integrator. Gitu sih. Jadi tetap harus ada kolaborasi sendiri. Jadi banyak yang bilang di teknik industri itu belajar semuanya gitu, ekonomi belajar, K3 belajar, manufacturing belajar, tapi itu nggak mendalam. Nah jadinya tetap butuh bidang yang spesifik membahas masalah tersebut gitu. Nah, keunggulannya apa teknik industri? Ketika emang nggak ada bidang tertentu untuk membantu teknik industri belajar terkait masalah tersebut, ya teknik industri bisa belajar dengan mudah dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain. Itu sih ya, karena kita kulitnya itu istilahnya kulit materinya itu dapat gitu kita. Jadi untuk belajar lebih mendalam kita udah punya ilmu pengantar terkait masalah tersebut. Gitu gambarannya terkait teknik industri gimana sih hubungannya sama disiplin keilmuan lain. Gitu Mas. Ada lagi yang ditanyakan? Udah Kalau mungkin Pak, teman-teman, cukup Pak. ya oke. Kalau teman-teman lihat di video yang pertama tadi kan teknik industri kan rely on tim kan. Jadi kalau di tim kan bisa terdiri dari banyak disiplin ilmu gitu. Jadinya ya otomatis tetap butuh kerja sama tim memang. Meskipun teman-teman desain data otomatis kan juga bakal butuh disiplin ilmu lain untuk misalkan mengerjain proyek A, B atau C. Atau terjun di industri A, B, C, D gitu. Tetap butuh kerja sama tim sebenarnya. Oke, karena ada pertanyaan lagi, Bu Ais juga udah nggak ada yang nambahin. Saya akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.